Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang saya hormati Pak Kadil, Ibu Bapak sekalian, baik Pak Kantor maupun Pak dari Kadil. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi berwajah. Mudah-mudahan menjadi bagian dari silaturahmi kemanfaatan keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam untuk juga kita dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga bersama. Ibu sekalian, tidak banyak yang sampaikan. Saya ini agak beda, jadi politisi tapi tidak terlalu banyak suka ngomong. Kalau politisi dengan ngomongnya susah berhenti. Ya, saya ini ada santri saya kan? Tadi saya tahu, saya tidak pernah pidato lama kan, ya paling 10 menit selesai. Tapi ya karena ini tugasnya harus agak tanya banyak sedikit lah. Tapi intinya seperti itu. Bapak sekalian, tanggal 1 Oktober 2024 saya dilantik jadi anggota DPR. Penugasan dari partai, penugasan dari Pak Prabowo. Saya pikir selesai tugas saya di situ. Ternyata 22 Oktober saya dipanggil lagi oleh Presiden. Yang dilantik pada 2 Oktober bertugas untuk menjadi kepala Badan Penyelenggara Haji. Kalimat yang membuat saya bersiap untuk mau mengikuti adalah sifat saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita ini tahu kata beliau Presiden bahwa mayoritas umat Indonesia adalah umat Islam. Dan saya percaya kata beliau cita-cita tertinggi untuk Islam adalah menjalankan ibadah haji. Karena itu saya akan berikan Badan Penyelenggara Haji bersifat siap untuk menjadi kepala Badan Penyelenggara Haji. Saya bentuk ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji kita. Itu kalau saya garis bawahi pelayanan terbaik itulah maka saya jawab insyaallah bismillah saya siap. Padahal kalau bicara enak, nyaman, tentu lebih nyaman di DPR. Tekanannya tidak seberat di kementerian. Tapi karena saya garis bawahi pelayanan terbaik pada jemaah haji, maka saya akan siap. Bismillah. Bapak sekalian, bergulir sampai tanggal Agustus 2025 proses undang-undang haji perkebunan kemudian haji September pemerintah menjadi benar. Ternyata Bapak sekalian, saya pahamnya tahun 2014 saya tim salah satu tim di Prabowo Hatta. Beliau sudah menyebutkan visi misi beliau adalah membentuk Kementerian Haji. 2019 Prabowo Sandi tetap ada. 2024 pun sama. Ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Al-Fatihur, dia bilang sebelum mendirikan Partai Gerindra pun beliau sudah katakan perlu ada Kementerian Haji. Itu artinya apa? Ya? Konsep beliau terhadap haji luar biasa. Termasuk ketika kemarin tiba-tiba saya disurati oleh Garuda dan Saudi minta penambahan biaya itu, saya juga keluar. Sudah semua jalan sudah selesai, sudah bayar kontrak, sudah bayar, tiba-tiba Garuda minta tambahan. Kalau kita totalnya 1,7 triliun, angka yang nggak main-main. Saya apa yang penting? Yang penting jangan dibebankan ke jamaah. Kita dari negara ke negara. Ini artinya apa? Artinya konsep beliau terhadap haji luar biasa, luar biasa. Termasuk rencana pembangunan kampung haji itu memang salah satu rencana beliau yang lama. Dan ibu bapaknya inilah yang harus mewujudkan pelayanan terbaik pada jamaah haji. Amin insyaallah.
sudah punya kantor, sudah punya aparat, sudah punya. Saya dilatih jadi kepala badan penjaga haji itu tidak punya apa-apa. Staf nggak ada, kantor apa lagi. Jadi habis dilatih di sana, saya dan Pak Wakil saya Pak Dahil, mau kemana ini? Kabar nggak ada, staf nggak ada. Apalagi kendaraan nggak ada, rumah dinas juga belum ada. Saya Pak Dahil balik, habis dilatih balik dulu ke kantor lamanya dia di BPN, saya balik ke DPR. Saya masih punya ruangan waktu itu. Dan setelah kerjasama dengan tim yang luar biasa, Bapak-bapak sekalian, saya tidak kenal Bapak sejak lama, tapi sejak setahun yang lalu yang menjadi tim kita, tim yang bekerja keras untuk mensukseskan haji kita. Dan haji kita ada pertaruhan kita, pertaruhan Pak Prabowo, pertaruhan saya. Jika ini gagal maka akan mencoreng prestasi Pak Presiden. Kenapa? Karena beliau sudah begitu gigih Kementerian dari saya menandai. Kenapa? Karena menandai ketika beliau dilantik 2024 itu mau bentuk Kementerian Haji, beliau sadar bahwa terbentur dengan undang-undang. Hanya dibentuk pada penjaga haji, kemudian undang-undangnya direvisi dan dilakukan Kementerian Haji. Sedemikian kuat upaya beliau untuk mewujudkan Kementerian Haji yang ujungnya adalah pelayanan kepada jemaah haji. Alhamdulillah hari ini sudah mungkin 30-40% jemaah kita sudah berangkat ke Madinah, sebagai sudah bergeser ke Mekah. Ya tentu permasalahan masih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Itu semua adalah berkat salah satunya kerja keras Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Saya paham banyak ada beberapa kepala kantor yang jadi apa ya, lone ranger, ada pejuang sendirian. Ya. Single factor. Iya, ada single fighter. Maksudnya bebannya cuma bantu 2-3 orang. Saya paham, kita tahu itu. Dan saya terima kasih dengan keterbatasan itu tetap bisa jalan. Tapi percayalah, kita ingatkan itu ya. Tidak berarti sudah jalan kalau saya tambahkan. Ya. Pasti kita carikan. Kita banyak kendala dalam terutama SDM itu, tapi ya kelihatan kita nanti bahkan mungkin petugas haji kita yang dari Kemenag baru-baru saja izin yang kemarin sudah keluar izin. Petugas haji yang dari Kemenag sudah keluar izinnya. Sudah ya. Dari sekian. Ya, itu sama kakak dan orang itu karena mungkin komunikasi kita yang kurang. Alhamdulillah bisa jadi alhamdulillah. Bapak sekalian, saya sangat melihat asrama haji walaupun bukan punya kita, punya Pemprov, tapi alhamdulillah lebih bagus dari saya sudah punya Pemprov. Itu ada satu lagi Solo ya, itu saja Solo itu luar biasa memprihatinkan. Bangunan lama sekali, belum ada perbaikan. Satu kamar 10 orang. Kita juga jawab, artinya kita ya, mau kita perbaiki ya, pertama anggarannya tentu perlu. Yang kedua bukan punya kita ya, dia nggak mungkin. Dan itu kita banyak melakukan inovasi. Boleh sekalian, yang kita tekankan di Kementerian baru ini seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Saya dilatih jam berapa? Jam 1, 2. Kalau dipanggil ke ruangan beliau, Gus Irwan, Bang Daniel, Bung Daniel. Ini Kementerian baru. Mungkin di kementerian lain ada banyak beberapa pelanggaran, kecurangan, atau bahkan korupsi. Mungkin ada. Bisa kita Kementerian Haji bersih dari itu perlu Presiden. Dan saya
Pak Kadil dari Kadil bayar berapa? Nol Rupiah. sama ini nol rupiah. Konon dulu dijamin pada karya-karya itu, tapi saya nggak tahu, saya nggak peduli. Konon dulu itu salah satu komitmen kami, dan saya minta, saya tagih bayarannya itu ya pelayanan mereka maju. Siap. Itu yang kami lakukan. Corporate culture kita yang seperti itu. Saya juga berharap upacara-upacara seremoni itu sudah diminimalkan. Di asrama haji saya nggak tahu. Saya lihat tadi pidato. Kemarin di bandara sempat ada pidato ya, saya pidato kata beliau. Semua berkenan sebagainya. Saya datang ke Palembang, wakil menteri dan Palembang, dirjen, nggak usah dikasih oleh ya, nggak usah oleh ya, sudah modal dulu ya. Biasanya dibawa oleh terus itu, apakah itu apa itu nggak usah. Kalau saya pengen kayak tulis itu yang kita tekankan ke seluruh kader-kader, ke seluruh kantor-kantor. Satu bentuk contoh sederhana bahwa kita harus menyesuaikan dengan situasi. Demikian juga di Saudi, kita kemarin sempat dalam tanda petik tidak berperang melawan kalau yang diistilahkan Pak Mohamed saya juga kartel lagi. Ya, saya tidak menggunakan istilah kartel yang istilah pemain-pemain lama di sana saja. Dan itu nggak berat, nggak mudah. Dan kami nggak pantau terus. Saya khawatir ada perlawanan balik dari pemain-pemain lama dengan cara mengganggu proses haji kita. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita juga tahun ini kita akan serius mencermati kasus haji-haji non haji-haji ilegal. Berkaca tahun kemarin banyak jamaah kita, warga kita yang tertipu berangkat sampai haji Madinah sampai ke Jeddah, nggak bisa masuk Mekah. Tahun kemarin kan imigrasi laporan 1.000 orang yang ditangkap nggak boleh berangkat. Dan tahun ini kita bentuk satgas pencegahan haji ilegal dengan imigrasi dengan kepolisian. Sudah ada puluhan yang kita cegah. Selain edukasi kepada masyarakat tentang tidak ada haji tanpa tasrif yang menjadi tagline dari pemerintah Saudi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi catatan kita. Saya terima kasih kepada Bapak sekalian dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan tenaga, kekurangan dana, alhamdulillah bisa jalan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Dari harapan saya belum puas. Saya belum puas. Ada beberapa titik-titik yang menjadi kelemahan kami. Bahkan di Saudi pun saya juga belum puas. Ada beberapa titik yang kita lolos dari perhatian kita. Ada beberapa daerah yang harusnya kita sterilkan, daerah yang harus kita tolong bagian. Ya bahkan kita tidak mudah untuk membersihkan pemain-pemain lama. Kemudian tadi atau di Sumatera Selatan ini permainan pergeseran penarian jamaah pendamping itu masih ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Ruangnya itu Ya, nggak ada ruangnya itu. ya. Ada satu daerah di Jawa ya. Sebetulnya sudah kita pantau juga, tapi ternyata masih kecolongan juga kita. Ya, masih pinter pemainnya daripada kita. Ya. Jadi kita akan coba tahun depan kita atasi lagi hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih buat sekalian. Mohon maaf ini saya ini agak lumayan tarungan ya tadi bagi celana beda.
jadi karena beda usia jadi ya sudah lebih sedang lari, saya lebih sibuk jalan saja. Saya kira itu memang Pak Kadil, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat. Dan terima kasih kepada semua tim dan keras hari ini. Dari kesehatan ada kesehatan saya juga apresiasi, walaupun efeknya banyak jamaah kecewa karena tidak bisa berangkat. Bahkan sampai di antara maju pun terbatas tidak berangkat, tidak apa-apa. Saya sangat apresiasi itu karena itulah tugas kami untuk membersihkan citra Indonesia di mata Arab Saudi. Arab Saudi sama tahun kemarin sampai beliau ketika saya mendampingi Presiden Prabowo ketemu Pangeran MBS, Pangeran yang mulia Presiden tahun ini jamaah haji seluruh dunia yang meninggal sekitar 1000-an. Indonesia sukses berkembang separuh. Allah Akbar. Saya berusaha keras untuk bisa minimalisir angka kematian jamaah kita dengan cara mempraktekkan SOP kita dengan bagus. SOP kita sudah bagus, cuma saya tahu, saya paham beberapa daerah ada beberapa kendala, sungkan dengan kiainya, sungkan dengan pejabatnya. Kan di luar sana bukan berarti sekarang ini bebas, tapi masih ada. Kemarin di Bekasi ada jamaahnya tertolak di asrama karena diabetes juga parah, sudah luka sudah kakinya. Itu artinya bukan luka yang dalam, karena Pak bisa lolos barang. Mungkin di sini juga tidak terlalu barang, tapi ya alhamdulillah semuanya bagus. Tahun depan akan lebih bagus lagi. Saya kira Sumatera Selatan termasuk yang menjadi dalam tanda kutip korban dari kebijakan pembagian kota. Ya, 1000 Pak Menteri. Ya, itu sudah saya pahami itu dan saya nggak mundur itu. Ya. Jawa Barat itu 9.000. saya datang juga. Saya sampaikan ini loh masalahnya begini. Dan alhamdulillah nggak bisa terima dan alhamdulillah semua peserta juga bisa memahami bahwa itu semua dalam rangka untuk keadilan. Baik keadilan waktu menunggu dan juga terutama keadilan pembagian nilai manfaat. Bagi saya sangat tidak adil menunggu 18 tahun dan menunggu 40 tahun, tapi nilai manfaat yang diterima sama. Sangat tidak adil bagi saya. Dan itu sesuai dengan undang-undang. Kemarin itu akan melenceng dari undang-undang sehingga tiap tahun itu menjadi catatan dari BPK tentang bagian kota ini. Alhamdulillah tahun ini kita kembalikan ke undang-undang, walaupun salah satu efeknya Sumatera Selatan berkurang banyak. Ya, insya Allah nanti pada saatnya akan bisa ketemu pola yang pas. Jadi terima kasih Pak Amin, terima kasih Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan upaya-upaya kita, kerja keras kita ini menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Allahumma bika wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.